Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Akda dengan NIM 60800119037 dari kelas B. Mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2. Nama dosen Ian Awaludin STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Di tahun 2019 sekarang ini, Kota Surabaya sudah mampu mengelola sampah menjadi energi listrik. Sampah plastik bisa menjadi aspal dan masih dibutuhkan inovasi-inovasi lain tentang pengelolaan sampah agar menjadi sumber daya yang bermanfaat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69 setelah diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Menkumham Andi Matalata di Jakarta, agar setiap orang mengetahuinya. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851. Latar belakang dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah yang pertama, bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Yang kedua, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Yang keempat yaitu bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, 3, dan 4, perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu dasar hukumnya berasal dari Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 28H Ayat 1, dan Pasal 33 Ayat 3, serta Ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu penjelasan umum untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam, diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk, ataupun untuk bahan industri.
Pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu. Sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengolahan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan penggunaan kembali dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir. Selanjutnya yaitu Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengolahan sampah. Meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengolahan sampah. Pembentukan undang-undang ini diperlukan dalam rangka yang pertama, yaitu sebagai kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, untuk ketegasan mengenai larangan memasukkan atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, untuk kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengolahan sampah. Yang terakhir, untuk kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah pada pasal 1 yaitu memiliki 19 poin. Yang pertama yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Yang kedua, sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Yang ketiga yaitu sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Yang keempat, penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Yang kelima, pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Yang keenam yaitu tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Yang ketujuh, tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Yang kedelapan, tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Berikut adalah lanjutan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah pada pasal 1. Selanjutnya pada pasal 2 yaitu berisi 5 poin. Yang pertama yaitu sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Yang kedua yaitu sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. Yang keempat yaitu sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi 6 jenis sampah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan materi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pasal 3 berbunyi pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pasal 4 yaitu pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pasal 5 yaitu pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Pasal 6 yaitu memiliki 7 poin. Yang pertama yaitu menumbuh, kembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Selanjutnya pasal 7 yaitu memiliki 5 poin, yaitu yang pertama menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengolahan sampah, dan yang terakhir menetapkan kebijakan penyelesaian antar daerah dalam pengolahan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah memiliki 49 pasal. Namun yang saya jelaskan hanya 7 pasal. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.